Terdengar dengan jelas ya berarti ya. Suara saya terdengar dengan jelas kan? Ini kalau yang datang baru sedikit, baru 1 2 3 4. Wih, pada sayang-sayangan. Bentar, kita tunggu dulu. Tunggu atau langsung mulai nih? Masih 4 orang. Oh ya, kemarin saya ke KDII kok nggak ada yang datang ya. Pada nggak libur ya. Repot kenapa? Jauh atau karena nggak libur? Oh iya, nggak ada libur ya berarti ya. Yes. Online saja berarti karena nggak ada, susah cari hari liburnya kan. Ini di FB Mbak Nana bilangnya nggak bisa masuk.
Oke, udah. Kita tunggu 10 menit, kita mulai aja ya. Oke, kita mulai aja berarti. Ya, kita biar nggak salah, kita di kelas keterampilan fungsional angkatan 5. Ini udah pertemuan 5. Nah, kita masih membahas tentang Microsoft Office, yaitu tepatnya Microsoft Word. Nah, kita review dulu yang kemarin. Itu terakhir ada sebagian aja kita review, yaitu tentang memasukkan header. Cara memasukkan header, atau header itu apa sebenarnya, adalah tulisan yang ada di atas sebuah halaman di kertas itu. Nah, sebenarnya header itu seperti ini. Nah, sini ada contoh headernya. Nah, ini di sini tulisannya keterampilan fungsional. Jadi headernya itu bisa diganti-ganti, misalnya jenis hurufnya, kemudian ukuran hurufnya, dan lain sebagainya. Nah, di sini saya buat yang sederhana. Di sini di sebelah kiri tulisannya seperti ini, sederhana. Nah, caranya kemarin sudah ada. Caranya itu kita klik dari tab insert yang ada di atas, kemudian pilih icon header. Nanti akan muncul seperti ini. Nah, tinggal pilih aja mau header yang ini kah, atau yang ini, atau yang ini, atau yang ini. Nah, kalau di tempat saya pilih yang paling atas, yaitu yang saya kemarin pilih yang ini, yang paling mudah. Kemudian kalau sudah, tinggal diketikkan aja kata-katanya. Nah, di sini saya ketikkan keterampilan fungsional seperti ini. Jadi muncul seperti ini, gampang kan? Nah, berikutnya yang mirip dengan header tapi letaknya ada di bawah, yaitu disebut dengan footer. Caranya juga sama. Klik pada tab insert, kemudian pilih icon. Oh, ini bukan header, sorry, ini salah ya. Ini harusnya footer, atau bahasa Indonesia mungkin catatan kaki ya. Sama juga, klik pada
tab insert, kemudian pilih icon footer, kemudian nanti akan muncul seperti ini, halaman seperti ini. Nah, itu tinggal kita pilih aja yang sebelah mana, nanti bisa pilih. Saya juga ambil yang sederhana, saya ambil yang ini, kemudian ketik aja yang akan dimunculkan apa. Nah, contohnya di sini, ini contoh yang kemarin saya tulis di pertemuan 4. Nah, keluar itu header dan footer. Nah, itu yang sekilas yang kemarin. Gimana? Masih ingat atau udah lupa? Belum, kenapa? Belum ada laptop ya? Atau komputer ya? Oke deh. Nah, oke. Kalau belum ada, kita lanjut dulu, nggak apa-apa. Kita lanjut dulu, yaitu tentang ini, tentang kolom, atau membuat seperti kolom yang ada di koran itu. Jadi nanti tulisannya tadi lebih dari satu kolom. Kalau contoh yang ada di sini sekarang ini kan contohnya cuma satu kolom. Nah, ini cuma satu kolom gini. Nanti kita bikin lebih dari satu kolom. Nah, langkahnya untuk membuat lebih dari satu kolom ini adalah, pertama yaitu kita blok yang akan teks atau paragraf yang akan dibentuk kolom. Pertama di blok ini sudah ada bayang-bayangnya, kelihatan kan? Di sini ada bayang-bayangnya, itu berarti dia sudah di blok. Nah, kalau sudah di blok, berikutnya adalah pada tab layout di sini. Layout di atas itu ada tulisan layout itu. Nah, di sini. Jadi di sini ada layout. Diklik. Nah, kemudian dicari yang tulisan kolom. Kolom kan, pilih bentuk kolom. Nah, ini tinggal langsung aja kita mau pilih 1 bisa, 2 bisa, 3 bisa, kiri bisa, kanan bisa, atau more untuk yang lebih detail. Nah, jadi tinggal diklik aja, contohnya ini. Nah, kalau udah ada kan, kalau ini tadi saya pilih yang 2, berarti kita sekarang punya
2 kolom. Kita punya 2 kolom ya, kolom 1 kemudian kolom 2. Nah, gampang kan? Kita udah bisa membuat kolom. Nah, ini ada contoh yang lain, yaitu ketika saya pilih kolomnya itu 3. Nah, ini jadinya juga 3 kolom, gampang. 1, 2, satu lagi 3. Ya, itu. Nah, berikutnya kalau kita mau melakukan pengaturan yang lebih detail, kalau yang mau yang lebih detail, kita masuk ke klik more column atau lebih punya ini yang lebih detail, yaitu ada di sini, yang ini, yang paling bawah ini, more column ini di sini. Nah, kalau itu diklik nanti akan muncul apa namanya, window atau halaman yang lain. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, di sini bisa kita pilih. Kalau kita pilih preset itu artinya yang sudah disediakan, ada 1 kolom, 2 kolom, 3 kolom, atau yang kiri lebih besar, yang kanan sempit. Yang kiri lebih sempit, yang kanan lebih besar, atau right itu yang kanan lebih sempit, yang kiri lebih besar. Atau kita bisa memasukkan number of column, ini artinya jumlah kolomnya itu ada berapa. Nah, kemudian juga kita bisa atur spasi, apa namanya, lebar kolomnya itu berapa. Di sini ini 190 mm lebar kolomnya. Kemudian spasinya mau berapa, spacing spasi. Nah, kalau sudah tinggal klik aja OK. Gitu. Ini enggak ada contohnya ya. Nah, ini tadi penjelasannya ada di sini. Jadi preset, dipilih dan klik bentuk format yang akan dibuat, kemudian one untuk cuma 1 kolom, two untuk 2 kolom, three 3 kolom, left yaitu pengetikan 2 kolom dengan lebar kolom yang kiri lebih kecil dari yang kanan, atau right pengetikan 2 kolom dengan lebar kolom yang kanan lebih kecil dari yang kiri. Oke, waalaikumsalam Mbak Umi. Silahkan, selamat datang. Nah, kita lanjut lagi. Kemudian tadi juga number of column, tinggal berapa kolom yang mau dibuat. Kemudian klik OK. Jadi deh. Nah, itu tentang kolom. Jadi gampang kan harusnya. Nah, lanjut dulu pertanyaannya nanti kalian. Nah, kemudian ada lagi yang namanya drop cap atau drop caption. Ini yang kayak di majalah-majalah seperti itu, yang huruf pertamanya jadi besar, yang lain jadi kecil. Nah, caranya yaitu cara membuat drop cap itu pertama, blok karakter yang akan dijadikan drop cap. Misalnya di sini saya punya huruf M kan saya blok nih, kelihatan ya, M nya itu ada bayang-bayangnya. Nah, kalau M nya sudah diblok, M nya sudah diblok seperti ini,
kemudian pilih pada tab insert. Tab insert itu di sini, kemudian pada grup teks ada klik drop cap. Sebenarnya agak kecil sih, tapi bentuknya yang di sini. Nah, ini drop cap. Nah, kemudian dipilih ini, kemudian pilih drop aja langsung. Pilih yang ini, drop. Nah, hasilnya dia akan seperti yang di majalah-majalah ini. Jadi kayak huruf pertama itu besar, yang lain kan tetap kecil, yang besar. Ini kayak membuat bikin-bikin di majalah. Nah, berikutnya untuk kalau kita mau yang lebih detail misalnya, yaitu kita bisa tadi jangan langsung pilih drop cap di sini, tapi pilihnya yang di drop cap option. Ini nanti ada lebih detail parameternya. Nah, kalau kita pilih drop cap option ini, nanti akan muncul halaman yang seperti ini. Nah, muncul halaman seperti ini. Jadi pada halaman ini yang pertama adalah position, yaitu yang di sini, atau posisinya ini. Kita kalau none berarti tidak memberi, ini berarti tidak memberikan drop cap. Yang ini yang drop itu agar drop cap rata dengan margin kiri, yang ini. Kemudian yang in margin maksudnya agar drop cap berada dalam margin kiri, seperti ini. Nah, kemudian ada optionnya juga. Kita bisa mengganti kayak jenis hurufnya itu apa, kemudian dropnya itu berapa baris. Misalnya di sini 3, nanti bisa saya edit. Kemudian jarak dari teks, ini dari teks ke sebelah kanannya itu berapa sentimeter. Nah, kemudian kalau sudah diatur semuanya, klik aja OK. Nah, kalau udah klik OK, nah hasilnya seperti ini. Di sini ini drop capnya saya 4 baris ya. Kemudian jenis hurufnya juga saya pilih, saya ganti. Jadi kan beda dengan yang satunya tadi. Kalau kita lihat yang satunya, nah itu seperti ini ya. Coba diperhatikan. Nah, ini dan ini. Nah, dan ini beda jauh kan. Nah, itulah drop cap. Nah, ada pertanyaan dulu mungkin soal di sini.
Oke, kalau belum ada pertanyaan kita lanjut dulu sekarang, yaitu ke kita cara mencetak dokumen. Misalnya kita sudah membuat dokumen, udah lengkap, udah siap dicetak, berarti kita akan mencetak pakai printer ya. Nah, caranya adalah kita klik di file dulu. File itu ada di mana? File itu ada di sini. Nah, file, klik, kemudian nanti akan muncul, pilih print, akan muncul halaman seperti ini. Nah, muncul, kemudian pilih print. Nah, print itu yang di sini. Nah, print itu di sini. Pilih print di sini. Nah, udah print, pilih itu, nanti akan muncul lagi seperti ini. Nah, jadi akan muncul print panel atau halaman print dengan pengaturan cetak di sebelah kiri dan preview di sebelah kanan. Jadi nanti kira-kira hasilnya seperti ini, previewnya. Kemudian ini pengaturannya. Ini pengaturannya ada kayak mau pilih pakai printer apa, kemudian copy berapa kali, kemudian print semua atau cuman halaman tertentu saja. Kemudian print one set, ini print satu muka atau satu halaman atau dibolak-balik seperti itu. Udah, tinggal kalau udah semuanya udah diatur, tinggal pakai yang ini, print. Klik print. Nah, nanti tinggal ditunggu diambil hasil printannya. Beres. Nah, berikutnya adalah cara mencari teks. Misalnya kita mau mencari kata atau mencari kalimat, bisa. Nah, pertama itu tekan Ctrl H. Di Ctrl itu ada di keyboard, ini dengan keyboard ya. Saya ketik ini dengan keyboard. Jadi dengan keyboard ini. Nah, Ctrl H ini adalah maksudnya Ctrl H di sini adalah yang di kiri bawah Ctrl dan H itu ditekan secara bersama-sama. Nah, kalau udah ditekan nanti muncul halaman seperti ini, panel seperti ini. Oh, nggak ada suara ya, tes. Tes. Nah, oke. Jadi saya ulangi lagi. Yang di sini adalah untuk mencari teks atau kata atau kalimat. Bisa ditekan dengan Ctrl H. Ini maksudnya tekan di keyboard ya. Jadi ini maksudnya tekan di keyboard. Tekan keyboard Ctrl dan H secara bersamaan. Ini. Nah, nanti akan muncul halaman seperti ini. Nah, akan muncul halaman seperti ini. Nanti tinggal diketikkan aja find kan artinya cari ya. Jadi kita ketikkan aja kata yang mau dicari apa di sini. Nah, contohnya ini. Kemudian ketik kata yang akan dicari. Nah, di sini saya kasih contohnya
katanya akan dicari belajar. Kalau sudah belajar udah dicari, ya tinggal find next aja. Nah, misalnya find for belajar ini kan, belajar, kemudian find next. Nah ini misalnya kata belajarnya ada banyak, nanti bisa muncul banyak kata. Nah nanti ini belajarnya seperti ini muncul, maksudnya nanti akan pada kata belajarnya ada kayak bayang-bayang gitu. Seperti ini, gampang kan untuk mencari. Nah berikutnya untuk mengganti, sebenarnya konsepnya mirip mengganti dan mencari tadi. Nah yang mengganti ini sama juga, tekan Ctrl H. Jadi ini pada keyboard juga Ctrl H seperti tadi, cuman yang tadi kan di find. Nah sekarang kita di replace. Nah replace ini kan mengganti. Nah misalnya di sini kita kasih yang tadinya belajar, kita ganti dengan bermain. Nah, kemudian kalau sudah, yang diklik yang replace, jangan yang find. Kalau find hanya mencari saja, kalau replace ini mengganti. Nah, mengganti. Berikutnya kita lihat hasilnya. Nah ini yang tadi di contoh sebelumnya itu katanya itu belajar jadi bermain. Nah ini soalnya kita kasih belajar diganti dengan bermain, kemudian tinggal di replace atau diganti gitu, diganti. Nah udah selesai. Jadi ini tadi terakhirnya belajar tentang mengeprint, mencari dan mengganti teks. Nah apa ada pertanyaan dulu? Nah, mungkin bisa pertanyaan semuanya tentang Microsoft Word, karena minggu depan kita akan ujian Meet, yaitu tentang Microsoft Word. Kemudian minggu depannya kita bisa pindah ke Microsoft Excel.
Oke, kita lanjut dulu. Nah, sebenarnya materi Microsoft Word-nya sudah selesai, sudah habis. Kita akan lihat dulu yang udah kita pelajari kemarin itu apa saja. Yang pertama itu adalah pengenalan komputer, kemudian bagian-bagian komputer, menyalakan komputer, dan mematikan komputer, membuka Microsoft Office. Ini sebenarnya Microsoft Word. Saya ganti ya, Microsoft Word. Nah, ini bukan Microsoft Office tapi Microsoft Word. Microsoft Word. Kemudian cara membuka Microsoft Word, kemudian tampilan pada Microsoft Word ya, kemudian menu-menu pada Microsoft Word juga sudah, kemudian membuat dokumen baru pada Microsoft Word juga sudah, kemudian menyimpan dokumen Microsoft Word sudah, kemudian membuka dokumen Microsoft Word sudah. Ini yang awal-awal gampang. Kemudian berikutnya kita juga kemarin sudah belajar tentang membuat blog, jadi tulisannya di blog, kemudian mengatur jenis huruf dan ukuran huruf, kemudian perataan teks dalam paragraf, kemudian mengatur jarak spasi antar baris. Nah, kemudian kita juga ada pengenalan WPS Office. Ini versi lain dari Microsoft Office yang sangat mirip. Kemudian ada pengaturan halaman. Di halamannya mau landscape atau apa namanya, portrait. Kemudian ada margin. Kemudian kita juga belajar layouting. Kemudian kita juga penomoran dan bullet itu tanda bintang atau ndol-ndol atau apa saja. Kemudian ada cara membuat tabel, itu sudah. Kemudian copy cut paste, ini untuk mengcopy atau memindahkan kata atau kalimat. Kemudian ada memasukkan gambar yang terakhir kemarin, kemudian memberikan format gambar. Formatnya dikasih frame biar bagus, atau dikasih timbul atau bayang-bayang nggak bisa. Kemudian memasukkan shape atau bentuk-bentuknya, memberikan bentuk persegi, hijau sangkar, segitiga, lingkaran, dan seterusnya. Kemudian memberi format shape atau formatnya itu mau di belakang teks atau di depan teks bisa. Kemudian shape-nya, bentuk-bentuk yang tadi bisa dikasih teks di dalamnya. Nah, gampang. Kemudian memasukkan word art atau apa namanya, ketikanya itu bisa tidak biasa, lebih berseni. Kemudian header dan footer, tadi kita juga sudah menyinggung sebentar tentang header dan footer, kita ulang. Nah, dan seterusnya ini yang hari ini, kolom, tadi membuat kolom sudah. Kemudian drop cap yang huruf pertama jadi besar, kemudian mencetak dokumen, mengeprint, kemudian mencari teks bisa,
kemudian mengganti, misalnya teksnya mau diganti. Nah, untuk minggu depan kita ada mid semester. Nah, ini contoh-contoh pertanyaannya, mungkin saya yang gampang-gampang saja. Misalnya contoh pertanyaan saya ini di sini, bagaimana cara membuka Microsoft Word pada komputer Anda. Kemudian jelaskan cara mengatur jenis dan ukuran huruf pada Microsoft Word. Nah, kemudian jelaskan cara mengatur jarak antar baris pada Microsoft Word. Kemudian sebutkan langkah-langkah membuat tabel. Nah, kemudian jelaskan cara membuat paragraf menjadi 3 kolom tadi. Nah, kalau di pelajaran lain itu ujiannya sistemnya di upload filenya atau ditulis di kertas atau di foto atau gimana ya. Upload file saja. Oke. Berarti upload file saja ya, boleh. Upload ke mana? Facebook saya langsung atau gimana ini? Kalau upload biasanya upload di mana? Ini form, maksudnya form itu ya, Google Form ya. Oke. Nanti saya buatkan. Nah, untuk materinya berarti dari awal sampai sekarang tadi yang sudah saya review, berarti materinya itu yang ini tadi yang sudah saya review, ada segini, lumayan, ini dan ini. Nanti saya umumkan minggu depan, hari Senin lah ya, karena harus bulan ini melakukan midterm. Nah, contoh soalnya mungkin seperti ini kalau ada.
yang lain ya nanti yang gampang-gampang aja. Oke, ada pertanyaan mungkin mengenai materinya yang buat minggu depan, buat tes depan. Oke, ada pertanyaan mungkin mengenai ujian atau materinya. Kalau nggak ada, mungkin kita cukupkan dulu untuk hari ini. Ya itu kira-kiranya seperti itu ya, soal tesnya kira-kira seperti itu. Nanti ya beda-beda dikit mungkin. Kalau di sini apa namanya, di situ kan misalnya cara mengatur jarak antar baris. Kalau nanti misalnya cara mengatur margin itu jangan sama persis plug, di beda-beda dikit ya kan. Misalnya kalau ini cara membuat paragraf, membuat paragraf menjadi 3 kolom, nah nanti ya menjadi 2 kolom, kemudian ada drop capnya gitu.
ada, tapi yang pertemuan 3-4 masih saya edit deh. Habis ini deh saya upload sekalian. Ada YouTube-nya tiap pertemuan. Soalnya kadang itu saya edit, soalnya itu waktu saya ngajarkan dulu sering pakai live gitu loh. Apa maksudnya itu, pindah ke halaman, ke buka maksudnya itu buka desktop saya, buka komputer saya. Nah kadang suka muncul FB-nya, jadi Facebooknya itu muncul di rekamannya, itu kan nggak bagus. Jadi jadinya kadang-kadang yang kayak gitu sering saya edit. Kalau hari ini kayaknya nggak ada yang perlu diedit, langsung aja kirim. Ya oke deh, itu dulu berarti. Oke ya, minggu depan saya kirimi linknya untuk ujian. Oke, saya akhiri dulu. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.